Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida dari SMA Negeri 1 Marabahan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai praktik segitiga restitusi pada modul 1.4 yakni budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Haji Sulaiman MPDI dan pengajar praktik adalah Bapak Haji Kasbul Anwar SPD MPD. Untuk kali ini, saya akan membagikan video mengenai segitiga restitusi. Adapun restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahannya serta membantu murid berpikir terkait seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 sisi yang nanti akan saya jelaskan dalam kasus video. Yang pertama, dari sisi menstabilkan identitas, kemudian sisi kedua yakni validasi tindakan yang salah, dan sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk kasus 1, di sini mengenai Bu Lida selaku wali kelas mendapatkan laporan dari Bu Nur mengenai muridnya yang bernama Zaskia sedang tidur pada jam pelajaran berlangsung. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Zaskia. Ada apa ya, Bu? Zaskia, Ibu tadi dapat laporan dari Ibu Nur kalau kamu itu tidur di saat beliau mengajar di kelas. Benar begitu? Benar, Bu. Tapi kan saya baru kali ini aja tidur di jam beliau. Nah iya, nah sekarang apakah kamu mau bersedia kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama? Bersedia, Bu. Coba kamu ceritakan pada Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Karena Ibu yakin kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Betul, Bu. Jadi tuh begini, saya sebenarnya bosan jika Ibu Nur mengajar di kelas. Tidak seru, bawaannya tuh selalu ngantuk. Dan jujur saja ya, Bu, saya tidak paham apa yang beliau sampaikan. Sudah rumusnya banyak pula soal yang dikerjakan. Jadinya males banget, Bu, ngantuk terus bawaannya. Jadi saya putuskan saja tidur. Toh saya juga nggak ngerti apa yang beliau ajarkan. Syukur kamu tidak bertindak lebih gegabah ya Saskia. Hanya tidur aja tuh di jamnya Bu Nur. Benar, Bu, untung saya cuma tidur aja, nggak sampai bolos sih. Baik, Saskia tahu kan Nak, tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester kemarin? Iya, Bu, yang hasilnya ditempel di dinding kelas kemarin kan? Betul. Nah lalu menurut Saskia, nilai apa yang sudah kita sepakati dari proses kegiatan belajar mengajar saat berlangsung? Saling menghormati satu sama lain kan, Bu? Betul sekali Nak. Nah sekarang coba kita kembali mengenai kamu tidur di jam Bu Nur tadi. Apakah ketika kamu melakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu menghormati orang lain? Tidak, Bu, maafkan saya ya, Bu. Saya sadar saya keliru ketika memilih tidur di jam Bu Nur mengajar di kelas. Baik, jika kamu sudah meyakini perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu pada Bu Nur, Saskia? Bagaimana jika saya meminta maaf kepada beliau, Bu, dan meminta bimbingan dari Bu Nur jika tidak mengerti dengan penjelasan beliau? Bagus sekali Saskia. Ada hal lain? Dan ini, Bu, boleh nggak jika saya dan teman-teman meminta Ibu Nur untuk mengajar sambil bermain seperti yang Ibu lakukan, biar nggak bosan dan kami tambah semangat belajarnya? Bagus Saskia, idemu bagus. Kamu bisa minta maaf kepada beliau. Kemudian kamu juga bisa rembukan tuh sama teman-teman bagaimana kalau misalkan ketika belajar nanti jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya kepada beliau dan kamu juga bisa rembukan juga sama teman-temanmu kalau kalian itu pengennya belajar itu sambil bermain seperti yang Ibu lakukan.
Jadi bicara sama beliau dengan santun ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Zaskia. Nah, berhubung bel sudah berbunyi, Zaskia silahkan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk menemui Bu Nur ya. Iya Bu. Oke. Saya Zaskia Restiani, siswi dari SMA Negeri 1 Marabahan, ingin memberikan umpan balik video yang telah kalian lihat tadi. Hal yang menarik yang bisa saya dapatkan adalah guru membantu saya untuk menyadari kesalahan yang saya lakukan dan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Selain itu, saya juga bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahan yang saya buat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyajikan praktek segitiga restitusi pada kasus 2, di mana seorang siswa yang bernama Akila, dia kesal dan marah hingga mengeprak meja karena dituduh menyontek oleh teman sekelasnya. Nah, hal tersebut membuat dia cemberut di sekolah. Berikut videonya. Akila, kok cemberut? Tidak seperti biasanya. Saya marah dan kesal Bu sama Kevin. Kenapa? Itu loh Bu, masa saya dituduh nyontek saat ulangan fisika sama Kevin karena nilai saya bagus doang. Padahal saya kan emang sudah belajar sebelumnya. Lalu dia juga nyinggung terus Bu di depan teman-teman saya yang lain. Jadi mereka ikut-ikutan. Saya marah karena itu dan kesal banget karena dituduh seperti itu. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal kalau dituduh seperti itu. Ibu juga pasti akan marah jika dituduh seperti itu. Pada saat itu, Akila melakukan apa? Marahin lah Bu, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Terus saking saya marahnya, saya gebrak meja Bu. Jadi minumnya ais tumpah dan kena buku saya. Baru mereka diam Bu. Pastinya kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Enggak Bu, nggak mungkin kan saya diam kalau dituduh seperti itu. Saya nggak mau harga diri saya diinjak-injak seperti itu. Ya wajar sih, karena mempertahankan harga diri itu pasti sesuatu yang penting buat Kila. Syukurnya kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak dan menggeprak meja saja. Iya Bu, untungnya saya masih bisa nahan emosi dan tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Baguslah, kamu memilih untuk tidak berbuat yang tidak lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat dari tindakan kamu yang membentak Kevin tadi sehingga kamu menggeprak meja sampai minuman ais itu tumpah. Menurut Kila, tindakan Kila itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Tidak sesuai sih Bu. Nah, jadi keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan Kila tadi? Gini Bu, saya itu sebenarnya sangat menghargai orang lain. Namun karena saya emosi, jadi saya tidak bisa menunjukkan sikap seperti itu Bu. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Dong Bu. Ibu sepakat dengan jawaban Kila. Kita perlu saling menghargai. Namun ada juga kan keyakinan yang sudah kita sepakati untuk dilakukan jika kita sedang emosi. Seharusnya saya lebih bisa bersabar lagi ya Bu. Mas berpikir dulu sebelum bertindak meskipun saat emosi agar tidak merugikan orang lain seperti tadi minumannya ais tumpah karena saya. Iya. Nah sekarang apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini Kila? Bersedia Bu. Bagus nak. Nah sekarang jika Kila bersedia memperbaiki masalah ini, Kila ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang lebih sabar lagi Bu, berpikir dulu sebelum bertindak, juga tentunya bertanggung jawab atas tindakan yang sudah saya lakukan. Mantap Kil. Nah sekarang kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Saya akan meminta maaf sama Kevin Bu, karena saya sudah membentak dia di depan teman-teman. Dan saya juga akan bertanggung jawab untuk mengganti minumannya ais yang sudah saya tumpahkan tadi. Bagaimana menurut Ibu? Luar biasa Kil, kamu sungguh berhati besar untuk semua ini. Terima kasih Bu, sekarang saya sudah tidak emosi lagi. Bagus Kila. Semoga harapan ibu suasana kelas ini
kita menjadi lebih aman dan nyaman, sehingga lingkungan positif di sekitar kalian itu membuat kalian nyaman belajar. Oke, Kila? Oke, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akila Ulianatika dari SMA Negeri 1 Marabahan. Di sini saya akan memberikan umpan balik atas video yang sudah disampaikan atau ditonton, yang mana hal yang dapat saya ambil dari video tersebut, ketika saya memiliki masalah, maka ibu guru akan mendengarkan dengan baik apa yang menjadi penyebab saya emosi dan berperilaku seperti itu. Kemudian guru tidak langsung memojokkan dan menghakimi saya dengan sebelah pihak mengapa saya melakukan tindakan tersebut. Kemudian saya merasa nyaman untuk mengungkapkan dan juga tidak merasa orang yang disalahkan, hingga akhirnya saya menyadari bahwa yang saya lakukan sudah keliru, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan hal itu mampu membuat saya untuk mengevaluasi diri dari bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu sudah mengajarkan saya pengalaman belajar yang luar biasa.